Menjelang lawan Argentina di turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024, timnas U20 Indonesia tak ingin diremehkan. Pelatih Argentina mode dingin. India U17 berhasil balas dendam. Timnas U17 Indonesia kalah tipis 0-1 setelah mandul gol. Sumit Sarma hancurkan harapan timnas U17 Indonesia dengan gol kritis di menit ke-79. Cukup menggelitik jiwa akhirnya jadwal terbaru timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 setelah mengalami perubahan drastis oleh AFF. Timnas Indonesia wajib waspada. Kejutan taktik pelatih Jepang siap ubah strategi besar-besaran sebelum pertandingan putaran 3. Menit bermain itu penting. Ditawari perpanjangan kontrak, Pratama Arhan pertanyakan manajemen Suwon FC buntut curiga hanya jadi alat marketing pemasaran. Sungguh mendebarkan. Prediksi 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Tinggal tunggu pengumuman resmi Shin Tae-yong. Jay Itzes sebut ingin mengangkat nama Indonesia di peta dunia. Jelang lawan tim elit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hebat, Asnawi Mangkualam tampil penuh lagi, Port FC pesta gol dan amankan puncak klasemen. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Menjelang lawan Argentina di turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024, timnas U20 Indonesia tak ingin diremehkan. Pelatih Argentina mode dingin. Timnas U20 Indonesia akan memulai perjalanannya di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Turnamen ini akan digelar pada 28 hingga 1 September mendatang. Indonesia akan menghadapi Argentina dalam kurung 28/8 di laga perdana. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan berduel dengan Thailand dalam kurung 30/8 dan pada laga terakhir bertemu dengan Korea Selatan dalam kurung 1/9. Ajang tersebut akan dimaksimalkan sebelum bertarung di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri menjelaskan persiapan yang mereka lewati sudah maksimal. Tiba pada Rabu dalam kurung 21/8, semua pemain mendapatkan sesi latihan fisik dan taktik yang sudah dipersiapkan pelatih. Laga perdana akan jadi tantangan berat karena mereka langsung berhadapan dengan Argentina. Namun Indonesia akan menunjukkan kemampuan terbaiknya di laga tersebut. Setelah seminggu berlatih di Incheon dalam kurung Korea Selatan, kami sangat ingin menunjukkan perkembangan. Kemudian meraih hasil yang berarti, kata Indra Syafri di sisi lawan. Pelatih timnas U19 Argentina, Claudio Gugnali menjelaskan, turnamen ini akan jadi sarana untuk melakukan uji coba pemain. Mereka membawa beberapa nama yang akan merasakan pertandingan internasional untuk pertama kali. Bagi pemain ini, menghadapi Indonesia, Jepang, dan Thailand akan jadi momen untuk mereka mendapatkan banyak pelajaran. Tim Tanggo juga antusias untuk berkompetisi di ajang ini. Dengan para pemain muda kami yang belum berpengalaman, ini akan menjadi kesempatan besar untuk berkembang dalam pertandingan internasional pertama mereka, terang Claudio Gugnali. Sedangkan Garuda Nusantara membawa modal yang penting di ajang ini.
Mereka baru saja meraih gelar juara di ASEAN Cup U19 2024 lalu. Selain itu, mimpi besar Donny Tri Pamungkas DKK berlaga di Piala Dunia U-Strip 2025 menjadi tambahan motivasi untuk terus berkembang. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. India U17 berhasil balas dendam Timnas U17 Indonesia kalah tipis 0-1 setelah mandul gol. Sumit Sarma hancurkan harapan Timnas U17 Indonesia dengan gol kritis di menit ke-79. Timnas U17 Indonesia tumbang 0-1 dari India, gol menit 79 jadi penentu kemenangan India. Timnas U17 Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari India U17 dalam laga uji coba kedua di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Selasa 27/8/2024. Kemenangan India diraih berkat gol tunggal yang dicetak Sumit Sarma Brahmarimayum pada menit ke-79. Membalas kekalahan 1-3 yang mereka alami pada uji coba pertama melawan Indonesia pada 25 Agustus 2024. Pertandingan dimulai dengan Timnas U17 Indonesia berusaha membangun serangan dari bawah. Namun, India U17 menunjukkan permainan yang sangat sabar dan mampu meredam setiap upaya tim Garuda Asia. Meskipun Indonesia menekan sejak awal, skor tetap imbang 0-0 hingga menit ke-10. Pada menit ke-12, India sempat mengancam melalui tendangan bebas, namun upaya mereka berhasil diblok oleh pagar hidup Timnas U-Strip 17 Indonesia. Lanjut di menit ke-15, tim asuhan Nova Arianto berusaha menguasai permainan, tetapi belum berhasil membobol gawang lawan. Situasi ini berlanjut hingga menit ke-26 saat Nova melakukan perubahan dengan memasukkan Avandra Florasta dan Zahabi Gholi untuk menambah daya serang. Perubahan ini memberikan dampak positif dengan Timnas U-Strip 17 Indonesia semakin agresif. Mereka menciptakan beberapa peluang, tetapi belum berhasil mencetak gol hingga menit ke-32. Meski terus menekan, skor tetap 0-0 hingga menit ke-40. Memasuki babak kedua, Timnas U-Strip 17 Indonesia masih kesulitan mencari celah untuk mencetak gol. Peluang tendangan bebas pada menit ke-50 juga gagal dimanfaatkan. India beberapa kali mengancam dan pada menit ke-64, tendangan bebas Muhammad Arbas masih bisa ditangkap oleh Nur Ihsan. Meski Timnas U17 Indonesia menunjukkan permainan rapi dan agresif, mereka masih belum mampu memecah kebuntuan. Justru pada menit ke-79, Sumit Sarma Brahmarimayum berhasil mencetak gol lewat sundulan dari tendangan penjuru Yayo Haremba Cingakham, membuat skor menjadi 1-0. Gol tersebut memantul ke tanah dan bersarang ke gawang, membuat Nur Ihsan tidak bisa menjangkaunya. Setelah tertinggal, Timnas U17 Indonesia berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan, namun usaha mereka sia-sia hingga akhir pertandingan. Laga ini berakhir dengan kekalahan 0-1 bagi Indonesia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Cukup menggelitik jiwa, akhirnya jadwal terbaru Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 setelah mengalami perubahan drastis oleh AFF.
Berdasarkan rilis yang diterima, jadwal ASEAN Cup 2024 mengalami perubahan. Hal itu juga berpengaruh ke jadwal timnas Indonesia di ajang terbesar kawasan Asia Tenggara itu. Perubahan jadwal tersebut mempertimbangkan rekomendasi beberapa asosiasi anggota dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). Tujuannya adalah memastikan kekuatan dan performa optimal dari setiap timnas di ASEAN Cup 2024. Untuk babak kualifikasi antara Timor Leste melawan Brunei Darussalam tetap digelar pada 8 dan 15 Oktober 2024. Kemudian babak penyisihan dimulai pada 8 Desember 2024. Laga semifinal akan digelar pada 2 Januari 2025. Pertandingan final digelar pada 5 Januari 2025. Sebelumnya ASEAN Cup 2024 jadwal awal digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Sementara itu, jadwal terbaru Timnas Indonesia akan memulai laga babak penyisihan melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Untuk grup A diisi oleh Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Timor Leste atau Brunei Darussalam. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 9 Desember 2024 Myanmar versus Timnas Indonesia 12 Desember 2024 Timnas Indonesia versus Laos 15 Desember 2024 Vietnam versus Timnas Indonesia 21 Desember 2024 Timnas Indonesia versus Filipina. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas Indonesia wajib waspada, kejutan taktik pelatih Jepang siap ubah strategi besar-besaran sebelum pertandingan putaran 3. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu berencana untuk terus bereksperimen dengan taktik timnya menjelang laga-laga mendatang. Jepang tergabung dalam grup C bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan Indonesia. Pertandingan pertama mereka akan melawan Cina pada 5 September. Perubahan taktik pertama terlihat pada pertandingan melawan Suriah di putaran kedua sebelumnya, di mana formasi tim berubah dari 3 back menjadi 4 back. Dalam formasi terbaru ini, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Koki Machida, dan Hiroshi Ito menjadi bagian dari barisan pertahanan. Moriyasu menjelaskan bahwa pada Piala Asia 2023, strategi mereka mudah terbaca lawan, menyebabkan 2 kemenangan melawan Vietnam 4-2 dan Indonesia 3-1. Namun mereka kalah melawan Irak 2-1 dan terhenti di perempat final setelah kalah dari Iran 2-1. Performa ini memicu kritik tajam terhadap tim. Moriyasu mengakui lawan-lawan sudah mulai mempelajari taktik mereka sehingga sistem yang ada tidak lagi cukup efektif. Oleh karena itu, pelatih berusia 56 tahun ini bertekad untuk menguji formasi yang lebih dinamis dan memperbaiki transisi antara bertahan dan menyerang. Dia menekankan pentingnya soliditas tim dan pengurangan kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan. Kami ingin mengubah pendekatan kami untuk memaksimalkan kekuatan tim, ujar Moriyasu. Kami harus menggabungkan kemampuan individu dan kolektif untuk berfungsi lebih baik sebagai sebuah grup. Melalui eksperimen ini, Jepang berharap dapat menemukan kombinasi strategi yang lebih solid dan efektif menghadapi berbagai tantangan di turnamen mendatang.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Menit bermain itu penting. Ditawari perpanjangan kontrak, Pratama Arhan pertanyakan manajemen Suwon FC buntut curiga hanya jadi alat marketing pemasaran. Bos Semen Padang FC sekaligus mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade mengungkapkan bahwa sang menantu sebelumnya juga menanyakan ke manajemen Suwon FC apakah ia hanya jadi alat marketing atau pemasaran saja. Seperti diketahui, Pratama Arhan saat ini tengah bermain untuk klub asal Korea Selatan Suwon FC. Pemain timnas Indonesia itu diketahui bergabung dengan Suwon FC pada 16 Januari 2024. Setelah bergabung dengan klub Liga 1 asal Korea Selatan tersebut, Pratama Arhan baru hanya menjalani 1 pertandingan saja. Dari 28 laga yang telah dilakoni oleh Suwon FC ini, Pratama Arhan baru hanya sekali tampil membela tim dan dalam laga debutnya tersebut ia mendapatkan kartu merah. Setelah debut dan langsung dapat kartu merah itu, Arhan belum pernah bermain lagi. Pemain berusia 22 tahun tersebut bahkan diketahui hanya 2 kali masuk bangku cadangan Suwon FC dari 28 laga yang dilakoninya itu. Situasi ini membuat banyak pihak yang menilai bahwa pemain asal Blora tersebut hanya dijadikan marketing atau pemasaran saja. Sebenarnya isu soal pemain timnas Indonesia yang bergabung klub luar negeri dan disebut-sebut sebagai ajang pemasaran tim bukan hal baru. Isu ini sempat mencuat saat beberapa pemain timnas Indonesia bermain di luar negeri. Buntut situasi ini, Pratama Arhan ternyata juga memiliki kecurigaan kepada klub yang tengah dibelanya tersebut. Dengan kecurigaan tersebut, Pratama Arhan bahkan sampai menanyakan ini langsung ke manajemen Suwon FC karena ia takut hanya dijadikan alat pemasaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Andre Rosiade bahwa kecurigaan Arhan ini diungkapkan ke manajemen setelah ia ditawari perpanjangan kontrak untuk 1 tahun lagi. Ya, Arhan sudah berkali-kali menanyakan itu ke manajemen Suwon. Manajemen Suwon FC bilang enggak, ujar Andre Rosiade. Sungguh mendebarkan. Prediksi 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Tinggal tunggu pengumuman resmi Shin Tae-yong. Daftar lengkap skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Simak pemain-pemain utama yang bakal bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia kini siap menghadapi 2 laga krusial di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Pertandingan tersebut akan digelar pada 5 dan 10 September 2024. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji telah memberikan bocoran mengenai daftar pemain yang akan dipanggil untuk pertandingan ini. Klub-klub Liga 1 2024/2025 juga telah mengumumkan pemain yang terpilih. Persija Jakarta dan Malut United menyumbang pemain terbanyak dengan masing-masing 3 wakil. Persija Jakarta mengirim Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman, sementara Malut United mengirim Wahyu Prasetyo, Yance Sayuri, dan Yakob Sayuri. Selain 12 pemain dari Liga 1, terdapat 14 pemain yang berkarier di luar negeri yang juga dipanggil. Nama-nama tersebut meliputi Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, Tom Haye, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Ragnar Oratmangoen, Shaine Patinama,
Sandy Walsh, Maarten Paes, Calvin Verdonk, dan Jay Etzes. Tom Haye yang berusia 29 tahun. Saat ini belum memiliki klub. Sedangkan Maarten Paes, penjaga gawang dari FC Dallas, akan absen pada laga melawan Arab Saudi, namun diperkirakan akan tampil pada pertandingan melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Berikut daftar lengkap 26 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Kiper Maarten Paes, FC Dallas Adi Satrio, PSIS Semarang Hernando Ari. Persebaya Surabaya bek Wahyu Prasetyo, Malut United Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers Jay Etzes, Venezia Muhammad, Ferrari Persija Jakarta Rizky Ridho, Persija Jakarta Asnawi Mangkualam Port. FC Sandy Walsh Cafe Mechelen Yakob Sayuri, Malut United Pratama Arhan Suwon, FC China Patinama Kas Open Calvin Verdonk, NEC Nijmegen Gelandang Nathan Chua. On Swansea City Tom Haye belum ada klub. Ivar Jenner FC Utrecht, Marcelino Ferdinand Oxford City, Ricky Kambuaya Dewa United, penyerang Yance Sayuri Malut United. Ragnar Oratmangoen Denderwitan Sulaman Persija Jakarta, Dimas Derajat Persib Bandung, Egy Maulana Fikri Dewa United, Ramadan Sananta Persis Solo, Rafael Struik Ado Den Haag. Simak terus perkembangan terbaru dari timnas Indonesia menjelang pertandingan penting ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I Jay Etzes sebut ingin mengangkat nama Indonesia di peta dunia jelang lawan tim elit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia Jay Etzes ingin mengangkat nama Indonesia di peta dunia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masuk ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dapat dikatakan lawan timnas Indonesia adalah tim elit Asia karena ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ketiga tim di atas adalah tim yang langganan lolos ke Piala Dunia. Selain itu, ranking FIFA mereka sangat tinggi dibandingkan timnas Indonesia. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami, kata Etzes. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat dan kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami ingin semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia, ujarnya. Sementara itu, Jay Etzes mengaku bangga bisa mewakili Indonesia di Serie A. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Saya sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Saya berharap akan ada lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di level tinggi di masa depan. Semoga pencapaian saya dapat menginspirasi banyak orang, ujarnya. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't Hebat, deserve Asnawi Mangkualam tampil penuh lagi, Port FC pesta gol dan amankan puncak klasemen. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali mendapatkan menit bermain penuh di Port FC. Hal tersebut terjadi pada laga pekan keempat Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025. Tepatnya yakni saat Port FC menjamu Sukhothai di PAT Stadium, Thailand, Selasa dalam kurung 27 Agustus 2024 malam. Pada kesempatan ini, Asnawi Mangkualam turun sebagai starter dan menempati posisi bek sayap kanan. Tak butuh waktu lama bagi tim tuan rumah untuk mencetak gol pembuka. Port FC sudah unggul melalui gol dari Bordin Pala ketika pertandingan baru berjalan 8 menit. Port FC menambah keunggulan 8 menit berselang. Kali ini gol dicatatkan atas nama Ishak Hani. Skor 2-0 untuk Port FC bertahan hingga babak pertama berakhir. Port FC kembali menambah 2 gol pada babak kedua. Gol-gol tersebut diborong oleh Teppo Ipimai pada menit ke-85 dan 90 tambah 2. Di sisi lain, Sukhothai sukses membobol gawang Port FC 1 kali melalui gol Fornasari pada menit ke-88. Port FC menutup laga dengan kemenangan besar 4-1 atas Sukhothai. Tambahan 3 poin membuat Port FC semakin kokoh di puncak klasemen Liga 1 Thailand 2024 hingga 2025. Port FC tercatat memuncaki klasemen dengan raihan sempurna 12 poin dari 4 laga. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find Tanggapan jujur Coach Justin soal kualitas Maarten Paes jelang debut di Timnas Indonesia. Dia dulu itu seperti ini, kata Coach Justin. Coach Justin, seorang pandit senior, memberikan pandangan mendalam mengenai kualitas Maarten Paes, kiper naturalisasi terbaru Timnas Indonesia yang tengah dinanti-nanti debutnya di bawah arahan Shin Tae-yong. Proses naturalisasi yang panjang akhirnya membuahkan hasil dan Maarten Paes, yang sebelumnya bermain di FC Dallas, kini siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun ia harus menunggu hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melakoni debutnya, yaitu saat melawan Australia pada 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Pada laga perdana melawan Arab Saudi, Maarten Paes tidak bisa bermain karena aturan AFC. Menurut Coach Justin yang pernah mengikuti penampilan Maarten Paes saat masih bermain di FC Utrecht, kiper ini merupakan pemain yang sangat berkualitas. Dia kiper yang sangat bagus sampai cedera dan penggantinya pun berkualitas. Jadi, Maarten Paes sempat dicadangkan, jelas Justin. Setelahnya Paes pindah ke MLS bersama FC Dallas. Justin menilai bahwa Maarten Paes memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan kiper-kiper yang ada saat ini di Timnas Indonesia. Coach Justin juga menyampaikan bahwa Hernando Ari, salah satu kiper Timnas, menyambut positif kedatangan Maarten Paes dan melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar banyak. Jika ada cedera atau pemain tidak bisa bermain, Hernando Ari atau kiper lain tetap bisa tampil, kata Justin. Ia menambahkan bahwa kehadiran Paes akan memberikan tambahan ilmu dan standar internasional bagi kiper-kiper Indonesia. Menurut Justin, jangkauan Maarten Paes lebih luas dibandingkan kiper-kiper saat ini di Timnas Indonesia, yang sangat penting terutama saat melawan tim-tim dengan kualitas fisik tinggi seperti Arab Saudi dan Bahrain.
PAS memiliki keunggulan dalam menangani bola-bola atas, sesuatu yang sering menjadi kelemahan kiper kita, ujarnya. Justin menekankan pentingnya meningkatkan standar tim untuk bersaing di level Asia dan internasional, dengan harapan timnas Indonesia bisa mengikuti jejak negara-negara yang rutin tampil di Piala Dunia. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Calvin Verdonk masuk Team of the Week Eredivisie. Versi media besar di Belanda, salah satu pemain keturunan Indonesia ikut tercantum. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk masuk Team of the Week Eredivisie versi media Belanda, ESPN Nederland. Bermain sebagai starter, Calvin Verdonk membantu NEC Nijmegen meraih kemenangan 1-0 atas PEC Zwolle di Goffert Stadium, Sabtu (24 Agustus 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Berdasarkan catatan SofaScore, Calvin Verdonk menjadi salah satu pemain dengan rating tertinggi pada pertandingan tersebut. Dalam laga ini dia mencatatkan 1 kali tackle, mengirimkan 57 operan, 3 kali intercept, dan 2 kali menang duel. Dengan catatan gemilang ini menjadi kabar yang baik bagi timnas Indonesia jelang duel di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 mendatang. Lalu skuad Garuda akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 September 2024. Selain Calvin Verdonk, ada juga pemain keturunan Indonesia yang masuk Team of the Week Eredivisie versi ESPN. Sosok tersebut adalah Rian Flamingo yang bermain untuk PSV Eindhoven. Dia bermain apik dalam kemenangan 7-1 atas Almere City. Artikel ini sudah tayang di tvonenews.com pada hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 22:18 waktu Indonesia Barat.